Saudaraku sekalian, kalau seseorang benar-benar mengenal Allah, bergaul dan bersentuhan dengan Allah, tidak mungkin dia tidak menjadi ekstrim terhadap Allah. Orang yang mengenal Tuhan dengan benar dan terus bertumbuh, tidak mungkin dia tidak menjadi ekstrim, saudaraku. Ekstrim artinya, saudara, dia akan berusaha untuk hidup suci. Dia akan berperang hebat dengan dagingnya, dengan nafsu-nafsu di dalam dagingnya. Dia akan berperang hebat dengan jiwanya yang telah banyak diracuni oleh pengaruh dunia sekitarnya. Dia akan bersedia untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Ia tidak akan merasa memberi sesuatu kepada Tuhan. Ia akan menyadari bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan dirinya, yang memelihara dirinya, layak menerima semua yang ada padanya. Orang yang mengenal Allah dengan benar, bersentuhan dengan Allah setiap hari dan bertumbuh di dalam kedewasaan rohani dan bertambah dalam pengalaman dan kekayaan bersama dengan Tuhan, akan rela mengorbankan apapun demi kehendak dan rencana Allah. Dan yang luar biasa, saudara, dia akan mengarahkan matanya ke atas. Semua kita mewarisi kodrat dosa. Semua kita telah terjerat oleh keinginan kesenangan dunia dengan segala hiburan dan keindahannya. Tetapi kalau kita bertumbuh terus dalam pengenalan akan Allah dan mengalami Tuhan, tidak bisa tidak kita akan dibuat menjadi ekstrim. Kita akan menjadi ekstrim dan gairah ekstrim kita itu akan mengalahkan daging dan jiwa kita yang keruh. Tentu orang-orang seperti ini akan menjadi orang-orang yang hidupnya seperti tidak wajar, saudara. Tidak normal. Ia akan makin tidak normal di mata manusia di sekitarnya. Dan orang-orang di sekitarnya, baik itu orang non-Kristen maupun orang Kristen sendiri, akan terheran-heran, akan bingung dan berkata, mengapa orang ini menjadi seperti ini? Mengapa bisa? Atau orang lain atau kelompok lain mengatakan, keterlaluan yang begini ini boleh sungguh-sungguh tapi tidak begitu amat kali. Nah, saudaraku sekalian, kalau Tuhan berkenan berbicara kepada orang-orang yang tidak mengerti itu, Tuhan bisa berkata begini, saudara. Kalau kamu tahu apa yang disediakan untuk orang-orang yang ekstrim seperti ini, kamu akan berusaha memiliki tempat seperti mereka. Kalau kamu tahu apa yang disediakan bagi orang-orang yang mengasihi aku seperti orang-orang ini, orang-orang yang ekstrim itu, kalau kalian tahu apa yang aku sediakan untuk orang-orang yang mengasihi aku seperti mereka, kamu akan berusaha
untuk memiliki tempat seperti mereka sejak di bumi. Saudaraku sekalian, akan ada sukacita besar bagi kita yang terus belajar untuk mengenal Allah, yang terus berusaha belajar memahami pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. Bagi kita yang sungguh-sungguh mau terus mengalami Tuhan di dalam kerajaan-Nya, kita tidak akan menduga bahwa apa yang Allah sediakan bagi kita jauh melampaui yang kita duga, saudara. Jauh melampaui yang kita pikirkan. Tetapi betapa menyesalnya orang-orang yang menghabiskan umur hidupnya sejak di bumi dengan hidup wajar seperti manusia pada umumnya. Kita adalah anak-anak Allah yang bagi kita tersedia rumah Bapa yang penuh dengan kemuliaan. Dan keindahannya tidak terbayangkan, saudara. Tetapi kalau kita mengaku percaya Allah yang hidup, Allah yang baik, kita juga meyakini bahwa apa yang Allah sediakan jauh lebih baik dari apapun yang bisa kita miliki di dalam dunia ini. Kalau kita berkata percaya Tuhan Yesus, kita bukan hanya percaya dan yakin bahwa dirinya adalah juru selamat dan Tuhan kita. Tapi kita juga meyakini, mempercayai bahwa Ia menyediakan tempat bagi kita. Dan kita menyerahkan hidup kita untuk rencananya di mana Yesus Tuhan kita pergi menyediakan tempat bagi kita. Dan kalau Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita, Dia akan datang kembali dan menjemput kita. Kita, masalahnya kita siapa? Kita yang mana? Kita yang hidup wajar seperti anak dunia atau kita yang mau memilih hidup ekstrim? Kita mau memilih ekstrim, saudara. Walaupun sekarang ini antara mereka yang benar-benar ekstrim dengan Tuhan, artinya sangat mengasihi, sangat mencintai Tuhan, mengasihi sesama. Dengan mereka yang tidak ekstrim dengan Tuhan, kelihatannya sama. Dan kenyataannya yang ekstrim terhadap Tuhan malah tidak banyak. Tidak banyak peminat, sedikit, bahkan sangat sedikit karenanya diragukan, saudara. Apa ini pilihan yang tepat? Apa ini pilihan yang benar, saudara? Tapi seperti yang tadi saya kemukakan, kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita percaya bukan hanya statusnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau bukan hanya percaya identitasnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita juga mempercayai apa yang dikatakannya dan menyerahkan diri kepada Tuhan atau kepada apa yang Allah rancang dan rencanakan untuk kita. Maksudnya menyerahkan diri dalam konteks ini, menyerahkan diri atas apa yang direncanakan, yaitu menantikan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menantikan Tuhan, tidak menantikan yang lain. Keindahan apapun yang bisa kita lihat, kekayaan apapun yang bisa kita miliki, bukan sesuatu untuk dinikmati dan membuat kita membangun firdaus di bumi. Tetapi kita memandang Tuhan dan menantikan Tuhan dengan kerinduan yang kuat. Bila mana aku boleh datang menghadap Engkau, ya Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara sekalian. Dan saya ingatkan hari ini hari Selasa, nanti jam 6:30
di Mall Arta Gading lantai 5 ada Suara Kebenaran. Saudara bisa hadir, sudah on-site atau offline. Bagi saudara yang bisa hadir ya jam 6:30 malam. Saudara bisa hadir dari jam 5, jam 6, saudara bisa jalan-jalan, makan malam, belanja di Mall Arta Gading ya. Lalu 6:30 ikut Suara Kebenaran, jam 8 tepat biasanya sudah usai. Saya nantikan kehadiran saudara-saudara nanti jam 6:30 malam ya di Mall Arta Gading. Mari angkat tanganmu, angkat tanganmu. Diberkatilah saudara dengan berkat dari Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.